Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang kali ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Judul perikop itu adalah hidup menurut daging atau roh. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus menjelaskan tentang realitas hidup seorang Kristen. Dikatakan di sana bahwa sebagai orang Kristen kita sudah dimerdekakan atas ikatan-ikatan kuasa kejahatan. Kuasa jahat yang mengikat kita itu menghasilkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa yang ada dalam diri kita itu membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, maka kehidupan kita, kuasa dosa itu sudah dilumpuhkan. Lalu pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen yang masih hidup dalam dosa? Rasul Paulus berkata begini, bahwa jawabannya adalah karena kita hidup tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hanya hidup menurut kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin kebiasaan itu sudah kita lakukan bertahun-tahun, dan secara otomatis kita mudah melakukan dosa-dosa itu. Tapi Rasul Paulus menjelaskan karena itu kita harus memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Rasul Paulus berkata bahwa kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan begitu banyak dosa. Seperti yang tercatat di dalam ayat 18, 19, 20, dan 21. Dikatakan di situ begitu banyak dosa yang bisa kita lakukan ketika kita hidup tidak dipimpin oleh roh. Tetapi sebaliknya ketika kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup yang dipimpin atau kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan karakter-karakter yang mirip dengan Kristus. Dikatakan di sana kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kerendahan hati, dan juga penguasaan diri. Nah saudara, hal-hal itu akan menjadi buah, karakter-karakter itu akan menjadi buah yang dihasilkan ketika hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa sebagai orang yang sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, dan kita sudah menerima pemulihan daripada Allah, maka langkah berikut yang harus kita lakukan adalah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hidup untuk menaati Roh Kudus. Karena itu saudara, kehidupan kita yang baru adalah kehidupan yang harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, hendaklah seluruhnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kebebasan sejati hanya ditemukan di dalam ketaatan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak
untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah masih ada keinginan-keinginan daging di dalam diri saudara yang menguasai kehidupan saudara? Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kemampuan bagi saudara untuk melepaskan semua keinginan-keinginan daging yang masih menjerat kita. Saudara, mari kita mempergunakan kebebasan kita dengan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus sehingga kehidupan kita dapat menghasilkan buah roh. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika sampai pagi hari ini Engkau masih menjaga dan melindungi kami Tuhan. Kami juga berterima kasih buat penyertaan-Mu dalam istirahat tadi malam Tuhan sampai pagi ini. Boleh beristirahat dengan nyenyak dan tubuh kami boleh kembali disegarkan Tuhan untuk bisa menjalani aktivitas pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Kami juga bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa kehidupan kami sebagai orang Kristen adalah kehidupan yang harus dipimpin oleh Roh Kudus jika kami mau menikmati perubahan-perubahan yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan ketika Engkau membebaskan kami dari kuasa dosa. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang taat, untuk selalu taat kepada bimbingan Roh Kudus dan hati yang mau selalu diubah oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini dari pagi, siang sampai malam nanti, biar kami semua boleh kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kasih dan karunia-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.